Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa untuk bersama-sama berdoa, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman dan doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan, mari kita memohon kekuatannya, sehingga kita akan mengerti akan firman-Nya, kita memahami, dan semakin besarlah kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena pada saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kekuatan dan kuasa Tuhan untuk mengajari kami sehingga kami mampu mendengarkan firman ini. Dan biarlah melalui firman ini kami semakin bijaksana dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh 16 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang sesuatu yang terjadi, satu bagian dalam sejarah kehidupan Raja Asa yang pada saat itu memerintah di Yehuda. Mereka berperang atau berselisih dengan Israel yang sebenarnya adalah satu. Mereka satu walaupun dua, karena nenek moyangnya adalah Daud. Sesudah Raja Salomo, bangsa ini terbagi dua. Ada Israel, ada Yehuda. Dan pada saat ini menceritakan tentang bagaimana Raja Yehuda yaitu Asa yang ingin memperkuat daerahnya karena perselisihannya dengan Israel. Untuk memperkuat itu dia meminta pertolongan kepada Raja Aram yaitu Ben-Hadad dengan memberikan perbendaharaan rumah Tuhan yaitu emas dan perak. Artinya bahwa yang dia lakukan ini sebenarnya kebodohan di mata Tuhan. Karena dia yang bersaudara, tapi untuk memperdamaikan dia minta orang lain. Dia minta bangsa lain dengan memberikan emas perak yang ada di perbendaharaan rumah Tuhan. Dua hal kesalahannya. Yang pertama, seharusnya dia bisa berdamai karena dia adalah bersaudara. Tapi dia tidak melakukan cara itu. Dan yang kedua, untuk membuat teguh kekuasaannya, memperkuat daerahnya, dia meminta kepada raja lain dengan memberikan upeti. Sementara Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada dia. Kekuatan yang diberikan Tuhan itu sebenarnya mampu menguatkan dia tanpa dia perlu meminta kekuatan dan perlindungan dari lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman yang terjadi dalam kehidupan Raja Asa ini mengingatkan kita bagaimana kita hidup bersaudara. Kita bersaudara seharusnya bukan kalau ada persoalan di antara kita yang bersaudara. Baik sekali kalau kita yang menyelesaikan persoalan itu. Bukan kita mencari orang lain. Apalagi kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Banyak orang pada saat ini ketika bersaudara berselisih, dia meminta perlindungan, meminta kekuatan, meminta pembelaan. Misalnya dari pengadilan. Padahal sebenarnya dia bisa berdamai sendiri, tapi bukan itu yang dilakukannya, bukan jalan itu yang diutamakannya. Mata Tuhan menjelajah, itu yang dikatakannya. Mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, maka setiap tindakan yang kita lakukan akan dilihat oleh Tuhan. Oleh karena itu, apa yang diberikan, apa yang dilakukan oleh Raja Asa adalah kebodohan. Sehingga akibat kebodohannya, semasa pemerintahannya selalu ada peperangan.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Oleh karena itu dalam mengatasi setiap persoalan kita, atau ketika kita merasa lemah, atau kita merasa bahwa kita tidak kuat dalam hidup ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang bisa kita lakukan tanpa melanggar kehendak Tuhan, tanpa melampaui kuasa dan kehendak Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Selebihnya, sesudah kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi di dalam kita mencari kekuatan itu, kita mengorbankan iman kita, sesungguhnya itu adalah kebodohan. Oleh karena itu, yakinkanlah diri kita bahwa Tuhan selalu ada dan Dia melihat apa yang kita lakukan, kita pikirkan dan kita ucapkan. Jangan biarkan kita selalu hidup di dalam kebodohan, karena apa yang dihasilkan oleh kebodohan adalah penderitaan. Dan biarlah kita hidup di dalam kepintaran, karena Tuhan sudah memberikan kepintaran kepada kita. Biarlah kita hidup dalam kekuatan walaupun sedikit ada penderitaan, karena Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Melalui firman ini kami diingatkan bagaimana kami merasakan bahwa selalu Tuhan ada dan Tuhan menjelajahi kami semua, sehingga mata Tuhan tidak pernah luput dari hidup kami. Oleh karena itu Tuhan melihat kami ketika kami berlaku bodoh, ketika kami tidak menghargai kekuatan Tuhan, maka Tuhan memberikan sesuatu, membuat kehidupan kami tidak menyenangkan. Oleh karena itu ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia kepadamu. Apalagi ketika kami mengalami persoalan kami yang bersaudara, sedarah. Tolong kami Tuhan, bukan kami mencari yang lain untuk memperdamaikan diri kami, tapi kami boleh bersandar kepada Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati dan kebijaksanaan, kami boleh berdamai dengan saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk selalu bijaksana, ajar kami selalu pintar dalam mengambil setiap tindakan, dalam cara kami pikir, cara pikir kami, ucap dan juga perbuatan kami. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan pada hari ini. Semoga melalui firman ini kami semakin bijaksana dalam hidup kami. Dan juga kami berdoa pada saat ini, berkatilah seluruh hidup kami, berkati keluarga kami, berkati masa depan keluarga kami. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Dan ajar kami selalu Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga penderitaan dan persoalan apapun yang terjadi, kami selalu mengingat Tuhan dan kami akan menerima pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk setiap orang dimanapun mereka berada yang mengalami sakit penyakit atau dalam masa pemulihan atau masih sedang dalam situasi krisis pada saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkannya. Dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang mengalami beban hidup. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan keyakinan akan pertolongan Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan damai sejahtera di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang pada saat ini mengalami pergumulan akibat ekonomi rumah tangga, akibat ketidaksehatian dalam hidup berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan campur tangan untuk menolong dan memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, mengingatkan mereka akan kasih setia Tuhan. Jangan biarkan mereka berlaku bodoh, tapi mereka tetap hidup dalam kepintaran yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat keluarga yang masih menantikan anak untuk boleh dia pelihara, dia besarkan dalam hidupnya, dalam
keluarganya. Tuhan juga berkenan memberikannya, menjauhkan semua penghalang bagi mereka untuk mendapatkan anak di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Mengetahui. Oleh karena itu ajar kami untuk selalu memandang Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami melihat Tuhan, kami akan kuat, kami akan bahagia, kami akan mampu untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama kami, sehingga kami boleh menjadi berkat. Inilah doa dan harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Berair hidup ria, lautan kasih dan